Terdakwa korupsi pembangunan jalan dituntut 5 tahun. TNI percepat penyelesaian jembatan gantung. Nasi kebuli jadi favorit buka puasa. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara terbukti menerima suap 1,6 miliar rupiah dalam proyek pembangunan jalan. Terdakwa Helianto dituntut hukuman 5 tahun penjara. Uang korupsi merupakan hasil pengaturan pemenang tender e-katalog. Terdakwa Helianto, bekas pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara, menjalani sidang pembacaan tuntutan Kamis sore di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam tuntutan jaksa, Helianto dinyatakan terbukti menerima suap dari Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Natolu Group, Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Raunanamora, PT Ayu Septa Perdana. Kasus suap ini terkait dengan pengaturan pemenang tender di e-katalog dalam proses pelelangan proyek pembangunan jalan dan penanganan longsor Simpang Kota Pinang, Gunung Tua. Suap ini juga diterima oleh Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Nonaktif Wilayah 1 Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard, dan Kepala Satuan Kerja BBPJN Nonaktif Diki Erlangga. Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, denda 300 juta, subsidi 100 hari kurungan. Pidana tambahan uang pengganti 1,6 miliar, subsidi 2 tahun kurungan. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Dan yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa itu selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Helianto itu sebesar 300 juta rupiah, subsidi pidana penjara selama 100 hari. Kemudian nomor 4, menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 1.624 juta rupiah, yang mana apabila sudah dinyatakan ingkrah perkara tersebut dan terdakwa tidak membayar, maka jaksa dapat menyita harta kekayaan tersebut, namun tidak bisa apabila tidak mempunyai harta yang cukup, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa akan mengajukan pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan Topan Ginting tetap tidak mengaku menerima uang dan tidak terlibat dalam menentukan pemenang proyek jalan. Berbeda dengan keterangan Rasuli yang menyatakan telah menerima perintah dari Topan untuk menentukan pemenang proyek. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, Topan Ginting dan Rasuli, hadir memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kamis sore. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus pertanyaan menggali terkait sistem penentuan pemenang proyek dan pemberian suap. Terdakwa Rasuli Effendi Siregar, mantan Kepala UPT Gunung Tua Dinas PUPR, mengaku sebelum ada pemenang dalam e-katalog, kontraktor pemenang proyek sudah ditentukan. Berikut besaran biaya komisi sebesar 1%. Rasuli juga mengaku mendapatkan perintah dari terdakwa Topan Ginting selaku Kadis PUPR untuk memenangkan perusahaan Akhirun Piliang PT Dalihan Natolu Group dalam proyek pembangunan 2 ruas jalan Hutaim Baru Sipiongot. Mengenai pertemuan Topan dengan Akhirun Piliang bersama Kapolres Tapanuli Selatan Yasir Ahmadi, Topan mengaku pertemuan itu bukan membahas proyek pembangunan jalan, tapi membahas izin galian C. Topan mengakui Akhirun memang menawarkan uang 50 juta yang kemudian ditolaknya.
Topan juga mengaku tidak ada mengerahkan terdakwa Rasuli untuk memenangkan perusahaan Akirun dalam proyek pembangunan jalan. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa dia pemenang. Tapi untuk saya tolak juga saya bilang tidak. Bapak tidak bisa. Kan yang membawanya Kapolres. Majelis Hakim menyoroti Topan yang saat itu menjabat kepala dinas harusnya tidak melakukan pertemuan dengan pihak kontraktor serta sistem tender e-katalog yang sudah menentukan pemenang proyek sebelum tender diterbitkan. Meski sudah beberapa kali bertemu dengan kontraktor, Topan dengan tegas menyatakan tidak merasa bersalah. Menanggapi pernyataan terdakwa Topan yang mengaku tidak menerima uang, jaksa KPK kemudian menunjukkan video rekaman kamera pengawas. Rekaman saat pertemuan terdakwa dengan Akirun yang diduga uang tersebut diserahkan kepada ajudan Topan. Mengenai temuan uang 2,8 miliar di rumah Topan saat penggeledahan, jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno bilang belum ada kaitannya dengan kasus korupsi pembangunan jalan. Jadi selain keterangan terdakwa, kami masih ada keterangan saksi-saksi dan berarti juga kami putarkan CCTV yang pada intinya kan berbeda juga dengan keterangan terdakwa. Nah, itulah yang kita jadikan bantahan. Nah, terkait uang 50 juta itu kemana, seperti keterangan terdakwa sendiri kan terdakwa tidak mengakui. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 dapur SPPG di Kabupaten Karo akan diduifungsikan menjadi dapur umum bila terjadi bencana alam. Dapur ini dapat memenuhi suplai makanan untuk 3.600 warga. 4. Pembacaan doa. 5. Antisipasi bencana alam, Kodim 0205 Tanah Karo dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di 3 titik. Selain akan memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, dapur SPPG ini juga dipersiapkan untuk melayani masyarakat apabila terjadi bencana alam. 3 lokasi diantaranya berada di wilayah Merek, wilayah kedua berada di wilayah 3 Binanga, dan wilayah ketiga ada di Makodim 0205. Masing-masing SPPG ini sementara akan memenuhi sekitar 1.200 penerima MBG di wilayah masing-masing. Antisipasi ini dinilai penting karena Gunung Api Sinabung masih berada di level 2 waspada. Selain itu, safety food juga akan diberlakukan di dapur umum tersebut untuk menjaga kualitas pangan. Selain kita menjalankan program strategis nasional, tentu juga kita memikirkan aspek-aspeknya, khususnya yang di Tanah Karo ini kan merupakan daerah bencana. Sehingga memang sebenarnya maseling area dalam rangka pengumpulan untuk para pengungsi memang berada di sini. Makanya kami letakkanlah MBG di sini, SPPG di sini. Apabila sekali lagi tidak kita inginkan, apabila ada terjadinya bencana, kami bisa menampung 1.000 sampai 2.000 orang di sini dengan menggunakan fasilitas Kodim. Berikut juga untuk makannya kita menggunakan dapur SPPG itu memberikan pelayanan kepada pengungsi nanti ke depannya seperti itu kalau misalnya terjadinya bencana. Pemerintah Kabupaten Karo berharap dengan adanya 3 SPPG ini dapat membantu realisasinya program pemerintah dan memenuhi seluruh kebutuhan pelajar di Kabupaten Karo. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Karo tahap demi tahap sudah mulai tersalurkan ke seluruh desa. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Saudara, beragam kuliner Ramadan disajikan di sejumlah lokasi di Kota Medan. Namun ada satu panganan yang unik, yaitu pakat atau rotan muda. Kudapan unik khas Kabupaten Mandailing Natal ini hanya muncul di bulan Ramadan. Saudara, kuliner khas bernama pakat yang berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadi salah satu yang diburu warga saat bulan Ramadan tiba. Dan kuliner khas Mandailing Natal ini, saudara, juga kini dapat Anda mudah temui di sejumlah titik yang ada di Kota Medan. Jadi Anda tidak perlu jauh-jauh lagi ke Mandailing Natal untuk bisa menikmati hidangan ataupun kuliner bernama pakat ini. Saudara, pakat ini merupakan kuliner yang berbahan dasar dari pucuk rotan muda yang dibakar, dan biasanya hidangan pakat ini
disajikan sebagai pendamping dengan lauk lainnya saat makan nasi. Dan lebih lanjut, saudara, kita akan menemui pedagang pakat. Salah satunya ini adalah pedagang pakat yang berada di Jalan Sisingamangaraja Medan. Langsung saja kita sapa. Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa kabar Bu? Baik bang, Bu, Ibu ini kan pedagang pakat. Bu, kalau boleh tahu ini biasanya memang setiap hari jualan atau khusus di bulan Ramadan aja Ibu? bulan Ramadan aja bang. Khusus bulan Ramadan ya Bu ya. Bu, kalau boleh tahu Bu, penjualan pakat tahun ini dibanding tahun sebelumnya itu bagaimana Bu ya? Oh dibanding tahun ini bang, kalau ini merosot kali bang tahun ini. Tahun semalam memang lumayan bang. Tahun ini merosot jauh drastis bang. Kalau boleh tahu sebabnya apa Bu? Apakah karena ada kenaikan bahan baku atau seperti apa Bu ya? Mungkin karena kenaikan bang, dulunya kan dia kan 10.000, sekarang 10.000 dua. Mungkin gara-gara itu dia bang, makanya anjlok kali harganya. Ini kan jadi salah satu menu yang banyak diburu warga saat bulan Ramadan Bu. Ini apakah ada kenaikan harga tahun ini dan bagaimana komentar dari pembeli Bu? Komentar dari pembeli, apa karena terlalu mahal orang tuh nggak mau beli loh bang. Nggak seperti biasanya dia. Cukup itu aja bang. Bu, ini kan pakat ini dari bahan dasar rotan muda Bu. Kalau boleh tahu cita rasanya seperti apa Bu ya? Seperti apalah saya bilang bang. Kayaknya itu bang ada pahit-pahitnya dia. Iya. Yang buat orang suka konsumsinya itu apa kira-kira Bu? Yang rasa pahitnya bang dia. Mungkin katanya kalau bulan puasa itu air ludahnya terasa manis bang. Iya. Biasanya untuk menikmati pakat ini dengan cara seperti apa Bu? Apakah dicampur dengan bahan lainnya atau seperti apa Bu? Campur dengan bahan lain bang, seperti sambal asam, anyang, itu aja bang. Oh, berarti nggak dimakan langsung Bu ya? Boleh juga. Boleh. Bu, ini untuk harga pakat yang Ibu jual berapa Bu? Dan biasanya per harinya habis berapa batang? Kalau dulunya bang dia habis 800 batang per hari. Sekarang jauh kali drastis bang turunnya, paling kira-kira 300 bang per hari. Untuk harganya Bu saat ini? Saat ini harganya 10.000 dua. Baik, makasih banyak waktunya Ibu. Dan itu tadi saudara wawancara saya dengan pedagang pakat yang ada di Jalan Sisingamangaraja. Memang sajian ataupun kuliner pakat ini menjadi yang diburu setiap bulan Ramadan. Namun pedagang pakat mengatakan pada Ramadan tahun ini penjualan pakat mereka meningkat karena juga mereka terpaksa menaikkan harga karena ada kenaikan harga pada bahan baku yang mereka jual. Begitu juga dengan pembeli, biasanya pedagang mampu menjual 800 batang per hari saat bulan Ramadan. Kini pada Ramadan tahun ini hanya sekitar 300 batang per harinya. Emir Syahpurbadedi, Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pembangunan jembatan gantung masih berlangsung. Saksikan usai jeda. Saudara, personel TNI dan tim terkait lainnya masih berupaya keras menyelesaikan pembangunan jembatan gantung di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Jembatan ini terputus saat banjir besar yang melanda Aceh 25 November 2025 lalu. Jembatan gantung di Desa Burlah ini terus dikebut pengerjaannya oleh TNI. Panjangnya 120 meter. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan Desa Burlah dengan Desa Kala, Desa Kekuyang, Desa Bugaara, hingga Desa Bintang Pepare, Ketol, Aceh Tengah. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi jalur vital penghubung antar desa dan menjadi jalur yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian warga setempat. Sehingga pengerjaannya terus dikebut agar selesai sesuai target. Pembangunan jembatan gantung ini merupakan salah satu infrastruktur yang terus dikerjakan dalam masa pemulihan bencana banjir dan longsor di Aceh. Karena peran yang vital sebagai penghubung antar wilayah sehingga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kembali pulih. Mustajab, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, setelah dibuka Pemko Medan, ratusan warga kota Medan langsung memadati pusat jajanan Ramadan Fair di kawasan Masjid Raya Al Masyun, Medan.
Ratusan pengunjung dari sejumlah daerah di Medan dan sekitarnya membadati areal Ramadan Fair ke-20 yang digelar pemerintah Kota Medan di sepanjang Jalan Masjid Raya. Event tahunan Ramadan ini diramaikan oleh sejumlah pedagang masakan Nusantara untuk memanjakan lidah masyarakat Medan yang ingin berbuka puasa ataupun sahur di lokasi ini. Salah satu pengunjung Ramadan Fair asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rafika, menjelaskan dirinya bersama keluarga sengaja hadir di event yang digelar Pemko Medan ini sembari menunggu waktu berbuka puasa. Dirinya bisa menikmati kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Lumayan sih untuk jadi tempat kita buka bersama bareng sama teman-teman atau keluarga yang biasanya diadakan setiap tahun. Jadi ini salah satu tempat dan momen yang sering dinanti-nanti lah untuk kumpul bareng keluarga. Harga sedianya di sini gimana? Ya lumayan lah, memang agak sedikit pricey tapi nggak terlalu. Event Ramadan Fair ini digelar rutin sejak 20 tahun lalu oleh pemerintah Kota Medan. Selain kuliner, masyarakat bisa menikmati live musik religi yang digelar setelah sholat tarawih selesai. Untuk tahun ini, Ramadan Fair mulai dibuka sejak tanggal 25 Februari hingga 16 Maret mendatang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemulihan anak-anak terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang terus dilakukan. Salah satunya dilakukan Save the Children Indonesia. Mereka ngabuburit Ramadan bersama Ustadz Hanan Ataki dan anak-anak penyintas bencana. Keceriaan anak-anak penyintas bencana di kota Lintang, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang terpancar saat mengikuti ngabuburit bersama Ustadz Hanan Ataki yang digelar Save the Children Indonesia berkolaborasi dengan Rahela Project. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak bencana melalui pendekatan yang hangat, inspiratif, dan relevan dengan momentum Ramadan. Dukungan psikososial menjadi kunci penting dalam proses pemulihan anak. Bagi anak-anak, rasa aman dan sempat terguncang perlu dipulihkan agar mereka mampu kembali belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Anak-anak diajak berbagi cerita, mengekspresikan perasaan, serta mendapatkan penguatan nilai-nilai spiritual yang membantu mereka membangun kembali kepercayaan diri, ketenangan, dan harapan. Anak-anak yang hadir juga diberikan bingkisan sebelum kembali ke kediamannya. Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, setahun kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, 6 pejabat pemerintahan mengundurkan diri. Pengamat menyebut gelombang pengunduran ini menyebabkan ketidakpastian program serta ekosistem kerja yang tidak baik. Bulan Februari ini tepat setahun kepemimpinan Bobi Nasution menjabat Gubernur Sumatera Utara. Total 6 pejabat pemerintahan telah mengundurkan diri dengan berbagai alasan, mulai dari kondisi kesehatan, keluarga, hingga alasan tidak mampu bekerja maksimal. Menanggapi gelombang pengunduran diri ini, Bobi Nasution menyatakan pengunduran diri mereka akibat kinerja yang buruk, sadar diri tidak mampu bekerja. Bobi yakin penilaian mereka mayoritas buruk, sehingga bagaimana bisa menjalankan pembangunan kalau tidak mampu bekerja, lebih baik mundur. Kalau kepala dinasnya buruk, mundur aja nggak apa-apa. Kita lebih bagus dibilang seperti itu, tapi ada hasil kerjanya ya. Dibandingkan sok mau paling betul, tapi kinerjanya nggak ada. Apa yang mau dibangun kalau mau kayak gitu? Ya kalau yang pasti saya sampaikan, kalau memang mau mundur dengan alasan apapun, kita punya penilaian masing-masing. Dengan slogan kolaborasi sumut berkah, gaya kepemimpinan gubernur harusnya mampu membentuk ekosistem kepemimpinan yang nyaman. Pengamat pemerintahan Indra Fauzan bilang penilaian buruk para pejabat ini harusnya disertai indikator kinerja yang bisa disampaikan ke publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan akibat kurangnya transparansi. Alasan kinerja buruk, indikator kinerjanya apa, sehingga tidak membuat masyarakat mengatakan ini kurangnya transparansi dari pemerintah, kok nggak dikasih tahu nih
bagian yang tidak baiknya di sebelah mana. Bukan berarti bukan berarti memburukkan atau menjelek-jelekan ya. Tapi kan ada kriteria kinerja yang sesuai ya, yang evaluatif, apakah feedback dari publik juga ada dan lain sebagainya. 6 pejabat yang mengundurkan diri adalah Kadis Kominfo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kadis Perkim, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, kemudian 2 pejabat mundur pada awal bulan ini, yakni Kadis PUPR dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penjual lomang di kota Banda Aceh masih terus menjaga tradisi memasak lomang dengan cara dibakar agar cita rasa aromanya tetap nikmat. Berikut liputannya. Lomang bambu buatan Nek Hapsah selalu menjadi panganan favorit yang diburu pembeli di kota Banda Aceh selama bulan suci Ramadan. Dirinya bersama keluarga sudah berjualan lomang sejak 25 tahun terakhir. Meski memasuki usia senja, Nek Hapsah tetap semangat menjaga tradisi berjualan lomang agar generasi di Aceh mengenal makanan khas yang hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadan tiba. Adapun bahan baku pembuatan lomang terdiri dari beras ketan putih dan hitam, ubi kayu, gula pasir, garam dan santan kental, serta diberi mentega untuk menambah kelezatan rasa. Setelah dicampur menjadi satu, bahan itu dimasukkan ke dalam seruas bambu kemudian dibakar hingga matang. Proses pembakaran menggunakan kayu hingga 6 jam agar lomang matang sempurna. Bambu yang dipakai hanya untuk sekali saja, sehingga dapat menambah cita rasa. Di dalam bambu dilapisi daun pisang muda agar tidak mudah lengket saat dibuka. Bagi Hapsah, bulan Ramadan menjadi keberkahan bagi keluarganya untuk mencari rezeki karena dagangannya laris manis. Harga penjualannya bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Ini lomangnya dari khas Aceh. Kalau mau makan ada yang sendiri, ada yang tapi kadang-kadang ini sekarang ada durian, makan sama durian. Mata iya dari Ketapang, dari Udah Taring, dari Lumbata, apa seluruhnya ada. Sampai ke Jawa sana. Cina kan orang Jawa, ke sini dia datang. Cara menikmati dan menyantap lomang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang menggunakan selai sirikaya, kuah ketan, kuah durian, maupun kuah tape ketan. Sedangkan yang bisa kita dijumpai dengan warung jualan Nek Hapsah hanya selai sirikaya dan kuah tape ketan. Khas yang ada di Ramadan aja atau gimana kuh ini? Ya kayaknya yang di Ramadan aja. Yang ubi yang sama yang hitam sama yang putih. Original. Baru kali ini baru kesini. Nah, jika Anda pecinta panganan yang gurih dan manis, tak ada salahnya mampir ke warung Mak Lomang yang ada di kawasan Pusat Takjil Lamdingin, Banda Aceh. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Nasi kebuli jadi menu buka puasa. Saksikan usai jeda. Saudara, nasi kebuli jadi salah satu pilihan warga untuk berbuka puasa. Salah satu resto menjual nasi kebuli dengan cita rasa Indonesia. Nasi kebuli menjadi salah satu makanan alternatif warga untuk berbuka puasa. Kuliner ini memiliki cita rasa khas Timur Tengah sehingga menjadi pilihan warga untuk menu berbuka puasa. Kuliner Timur Tengah ini telah menyesuaikan rempah-rempah yang digunakan dalam masakan, sehingga sudah menyatu dengan lidah warga Indonesia. Gabungan cita rasa Indonesia ini terdapat varian nasi dengan daging ayam panggang dan daging kambing muda. Prosesnya di presto selama 2 jam sehingga teksturnya lebih lembut dan tidak berbau. Semua resepnya sudah kita sesuaikan dengan lidah-lidah yang ada di orang-orang Indonesia. Jadi tidak otentik sekali dengan rasa di Timur Tengah sana. Tapi masih menjaga cita rasa Timur Tengah juga? Ya, dengan rempah kita juga masih pakai banyak sekali rempah-rempah impor yang kita pakai.
dan hanya menurunkan sedikit saja agar bisa diterima oleh lidah lokal di Indonesia. Oke, Meski masih baru berada di kota Medan, namun resto menu Timur Tengah ini sudah ramai dikunjungi warga. Emir Syapur Bade di Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Sudah selama Ramadan, sejumlah lokasi jajanan berbuka puasa di Banda Aceh dipadati warga. Salah satu tempat favorit adalah lapangan hijau Belang Padang. Area terbuka hijau Belang Padang setiap harinya memang dibuka untuk umum, baik aktivitas warga berolahraga maupun mengisi waktu senggang. Selama Ramadan, setiap sorenya lapangan Belang Padang dipenuhi oleh warga yang akan berbuka puasa bersama. Lokasinya cukup asri dan strategis sehingga membuat warga memilih tempat ini untuk lokasi buka puasa bersama kerabat dan keluarga. Di lokasi ini juga diramaikan dengan jajan takjil Garuda. Sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, warga sudah mulai membadati lokasi ini. Mereka berkumpul hingga ke tengah lapangan dan membentang tikar. Salah seorang warga, Lesi, mengaku lebih senang di tempat terbuka seperti ini untuk berbuka puasa dibandingkan di kafe-kafe. Menurutnya, selain bisa menikmati suasana, ia juga tak perlu was-was untuk menjaga anaknya bermain. Biasa kami akhir pekan ke Belang Padang untuk olahraga atau sekedar jalan-jalan anak. Selama puasa kita melihat banyak keluarga yang berbuka puasa di sini, makanya kita mencari suasana baru. Selain berbuka puasa di rumah, kita berbuka puasa di sini. Berbuka puasa bersama sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Aceh. Namun, selain berbuka di restoran atau kafe, ruang-ruang terbuka kini menjadi favorit warga. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, puluhan pria di Kota Pekanbaru bergotong royong membersihkan masjid. Mereka sepakat akan membersihkan 20 masjid selama bulan Ramadan. Kegiatan ini dilakukan dengan sukarela. Selain dari sholat dan puasa, banyak hal-hal yang dilakukan untuk mencari pahala di bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan cara membersihkan masjid secara sukarela seperti yang dilakukan oleh puluhan warga di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Mereka bergotong royong membersihkan seluruh bagian Masjid As-Sakinah yang berada di Jalan Geria Patra, Kecamatan Rumbai Pesisir. Mulai dari membersihkan sajadah, lantai masjid, kaca jendela, hingga ruangan wudhu. Mereka membersihkan masjid dengan sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Aksi itu dilakukan semata-mata untuk mencari kebaikan di bulan suci Ramadan dan setiap tahunnya mereka lakukan. Kegiatan kita hari ini adalah Safari Ramadan, yang dimana Safari Ramadan ini di setiap bulan puasa kita selalu menjalaninya tiap tahunnya. Dan program ini adalah program dari pembina kita, ayahanda kita Pak Robert Kennedy. Dan juga kita akan keliling 20 masjid yang berada di zona Kurfanot Pekanbaru. Itu di seluruh Pekanbaru dan di mana aja, Bang? Di seluruh Pekanbaru itu seluruh kecamatan, Bang. Kayak contohnya di Rumbai ada sekitaran 8-10 masjid. Dan juga di zona timur, Hang Tuah itu ada sekitaran 6 kurang lebih masjid. Rencananya selama bulan suci Ramadan, puluhan pria yang berusia remaja dan dewasa ini akan membersihkan 20 masjid yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, Riau. Mereka juga melakukan secara sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, Suaka Marga Satwa Karanggading di Kabupaten Langkat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan serta keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Ekosistem mangrove yang tumbuh subur menjadi habitat berbagai satwa endemik menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan menggunakan perahu kayu, pengunjung dapat menyusuri keindahan Taman Suaka Marga Satwa Karanggading ke arah muara yang dekat Selat Malaka. Selama di perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan beragam jenis tumbuhan mangrove serta dapat melihat beberapa jenis bangau yang terbang bebas.
Pengunjung juga diajak ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi tanaman mangrove. Di sini, setiap pengunjung diberi bibit mangrove untuk ditanam sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan satu-satunya hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara yang masih ada saat ini. Hutan mangrove ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Karanggading karena memang SM Karanggading Langkat Timur ini satu-satunya kawasan konservasi mangrove di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Ini yang satu-satunya. Nah, kemudian dia memiliki satwa-satwa endemik yang memang hanya ada di Sumatera Utara. Misalnya seperti tuntong laut, kemudian juga ada lutung tadi kita lihat, kemudian juga ada bangau tuntong, bangau bluok. Nah, itu tadi ada yang di posisi yang di kelelawar tadi. Nah, itu ada bangau bluok nampak satu. Nah, itu memang yang menjadi potensi. Kemudian juga Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan mengaku sangat kagum dengan kondisi hutan mangrove yang masih terjaga. Bisa dibilang cukup baik ya, kalau dari segi akses dan untuk potensi wisatanya juga sepertinya ke depan bakal bagus karena banyak spot-spot yang memang cukup unik yang memang nggak didapatin juga di tempat lain. Seperti tadi kawasan mangrove-nya juga dalam proses, ada yang sebagian udah ada sekian, ada juga yang memang dalam proses penanaman dan perawatannya juga menurut pengelola tadi juga terus dikembangkan, terus dimaksimalkan ya. Jadi ke depan mungkin untuk jadi tempat wisata berpotensi lah. Mengunjungi Suaka Marga Satwa Karanggading dipastikan akan memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan akan meninggalkan kesan mendalam akan pentingnya menjaga dan merawat alam. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Terdakwa korupsi pembangunan jalan dituntut 5 tahun. Saksikan usai jeda. Saudara terbukti menerima suap 1,6 miliar rupiah dalam proyek pembangunan jalan. Terdakwa Helianto dituntut hukuman 5 tahun penjara. Uang korupsi merupakan hasil pengaturan pemenang tender e-katalog. Terdakwa Helianto, bekas pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara menjalani sidang pembacaan tuntutan Kamis sore di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam tuntutan jaksa, Helianto dinyatakan terbukti menerima suap dari Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Natulu Group, Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora, PT Ayu Septa Perdana. Kasus suap ini terkait dengan pengaturan pemenang tender di e-katalog dalam proses pelelangan proyek pembangunan jalan dan penanganan longsor Simpang Kota Pinang, Gunung Tua. Suap ini juga diterima oleh Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Nonaktif Wilayah 1 Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard, dan Kepala Satuan Kerja BBPJN Nonaktif Diki Erlangga. Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, denda 300 juta, subsidi 100 hari kurungan. Pidana tambahan uang pengganti 1,6 miliar, subsidi 2 tahun kurungan. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Dan yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa itu selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Helianto itu sebesar 300 juta rupiah, subsidi pidana penjara selama 100 hari. Kemudian nomor 4, menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 1.624 juta rupiah, yang mana apabila sudah dinyatakan ingkrah perkara tersebut dan terdakwa tidak membayar, maka jaksa dapat menyita harta kekayaan tersebut, namun tidak bisa apabila tidak mempunyai harta yang cukup, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa akan mengajukan pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan Topan Ginting tetap tidak mengaku menerima uang dan tidak terlibat dalam menentukan pemenang proyek jalan. Berbeda dengan keterangan Rasuli yang menyatakan telah menerima perintah dari Topan untuk menentukan pemenang proyek. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, Topan Ginting dan Rasuli, hadir memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kamis sore. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus pertanyaan menggali terkait sistem penentuan pemenang proyek dan pemberian suap. Terdakwa Rasuli Effendi Siregar, mantan Kepala UPT Gunung Tua Dinas PUPR, mengaku sebelum ada pemenang dalam e-katalog, kontraktor pemenang proyek sudah ditentukan. Berikut besaran biaya komisi sebesar 1%. Rasuli juga mengaku mendapatkan perintah dari terdakwa Topan Ginting selaku Kadis PUPR untuk memenangkan perusahaan Akhirun Piliang PT Dalihan Natolu Group dalam proyek pembangunan 2 ruas jalan Putaim Baru Sipiongot. Mengenai pertemuan Topan dengan Akhirun Piliang bersama Kapolres Tapanuli Selatan Yasir Ahmadi, Topan mengaku pertemuan itu bukan membahas proyek pembangunan jalan, tapi membahas izin galian C. Topan mengakui Akhirun memang menawarkan uang 50 juta yang kemudian ditolaknya. Topan juga mengaku tidak ada mengerahkan terdakwa Rasuli untuk memenangkan perusahaan Akhirun dalam proyek pembangunan jalan. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa dia pemenang. Tapi untuk saya tolak juga saya bilang tidak. Bapak tidak bisa. Kan yang membawanya Kapolres. Majelis Hakim menyoroti Topan yang saat itu menjabat kepala dinas harusnya tidak melakukan pertemuan dengan pihak kontraktor serta sistem tender e-katalog yang sudah menentukan pemenang proyek sebelum tender diterbitkan. Meski sudah beberapa kali bertemu dengan kontraktor, Topan dengan tegas menyatakan tidak merasa bersalah. Menanggapi pernyataan terdakwa Topan yang mengaku tidak menerima uang, jaksa KPK kemudian menunjukkan video rekaman kamera pengawas. Rekaman saat pertemuan terdakwa dengan Akhirun yang diduga uang tersebut diserahkan kepada ajudan Topan. Mengenai temuan uang 2,8 miliar di rumah Topan saat penggeledahan, jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno bilang belum ada kaitannya dengan kasus korupsi pembangunan jalan. Jadi selain keterangan terdakwa, kami masih ada keterangan saksi-saksi dan tadi juga kami putarkan CCTV yang pada intinya kan berbeda juga dengan keterangan terdakwa. Nah, itulah yang kita jadikan bantahan. Nah, terkait uang 50 juta itu kemana, seperti keterangan terdakwa sendiri kan terdakwa tidak mengakui. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Roganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 dapur SPPG di Kabupaten Karo akan diduifungsikan menjadi dapur umum bila terjadi bencana alam. Dapur ini dapat memenuhi suplai makanan untuk 3.600 warga. 4. Pembacaan doa. 5. Antisipasi bencana alam, Kodim 0205 Tanah Karo dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di 3 titik. Selain akan memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, dapur SPPG ini juga dipersiapkan untuk melayani masyarakat apabila terjadi bencana alam. 3 lokasi diantaranya berada di wilayah Merek, wilayah kedua berada di wilayah 3 Binanga, dan wilayah ketiga ada di Makodim 0205. Masing-masing SPPG ini sementara akan memenuhi sekitar 1.200 penerima MBG di wilayah masing-masing. Antisipasi ini dinilai penting karena Gunung Api Sinabung masih berada di level 2 waspada. Selain itu, safety food juga akan diberlakukan di dapur umum tersebut untuk menjaga kualitas pangan. Selain kita menjalankan program strategis nasional, tentu juga kita memikirkan aspek-aspeknya, khususnya yang di Tanah Karo ini kan merupakan daerah bencana. Sehingga memang sebenarnya maseling area dalam rangka pengumpulan untuk para pengungsi memang berada di sini. Makanya kami letakkanlah MBG di sini, SPPG di sini. Apabila sekali lagi tidak kita inginkan, apabila ada terjadinya bencana, kami bisa menampung 1.000 sampai 2.000 orang di sini dengan menggunakan fasilitas Kodim. Berikut juga untuk makannya kita menggunakan dapur SPPG itu memberikan pelayanan kepada pengungsi nanti ke depannya seperti itu kalau misalnya terjadinya bencana.
Pemerintah Kabupaten Karo berharap dengan adanya 3 SPPG ini dapat membantu terrealisasinya program pemerintah dan memenuhi seluruh kebutuhan pelajar di Kabupaten Karo. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Karo tahap demi tahap sudah mulai tersalurkan ke seluruh desa. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Saudara, beragam kuliner Ramadan disajikan di sejumlah lokasi di Kota Medan. Namun ada satu panganan yang unik, yaitu pakat atau rotan muda. Kudapan unik khas Kabupaten Mandailing Natal ini hanya muncul di bulan Ramadan. Saudara, kuliner khas bernama pakat yang berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadi salah satu yang diburu warga saat bulan Ramadan tiba. Dan kuliner khas Mandailing Natal ini, saudara, juga kini dapat Anda mudah temui di sejumlah titik yang ada di Kota Medan. Jadi Anda tidak perlu jauh-jauh lagi ke Mandailing Natal untuk bisa menikmati hidangan ataupun kuliner bernama pakat ini. Saudara, pakat ini merupakan kuliner yang berbahan dasar dari pucuk rotan muda yang dibakar, dan biasanya hidangan pakat ini disajikan sebagai pendamping dengan lauk lainnya saat makan nasi. Dan lebih lanjut, saudara, kita akan menemui pedagang pakat. Salah satunya ini adalah pedagang pakat yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Langsung saja kita sapa. Ibu, assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa kabar, Bu? Baik, Bang. Bu, Ibu ini kan pedagang pakat, Bu. Kalau boleh tahu, ini biasanya memang setiap hari jualan atau khusus di bulan Ramadan aja, Ibu? Bulan Ramadan aja, Bang. Khusus bulan Ramadan ya, Bu, ya? Bu, kalau boleh tahu, Bu, penjualan pakat tahun ini dibanding tahun sebelumnya itu bagaimana, Bu, ya? Oh, dibanding tahun ini, Bang, kulit merosot kali, Bang, tahun ini. Tahun semalam memang lumayan, Bang. Tahun ini merosot jauh drastis, Bang. Kalau boleh tahu sebabnya apa, Bu? Apakah karena ada kenaikan bahan baku atau seperti apa, Bu, ya? Mungkin karena kenaikan, Bang. Dulunya kan dia kan 30.000, sekarang 10.000 2. Mungkin gara-gara itu dia, Bang. Makanya anjlok kali harganya. Ini kan jadi salah satu menu yang banyak diburu warga saat bulan Ramadan, Bu. Ini apakah ada kenaikan harga tahun ini dan bagaimana komentar dari pembeli, Bu? Komentar dari pembeli, apa karena terlalu mahal orang tuh nggak mau beli loh, Bang. Nggak seperti biasanya dia. Cukup itu aja, Bang. Bu, ini kan pakat ini dari bahan dasar rotan muda, Bu. Kalau boleh tahu cita rasanya seperti apa, Bu, ya? Seperti apalah saya bilang, Bang. Kayaknya itu, Bang, ada pahit-pahitnya dia. Iya. Yang buat orang suka konsumsinya itu apa kira-kira, Bu? Yang rasa pahitnya, Bang, dia. Mungkin katanya kalau bulan puasa itu air ludahnya terasa manis, Bang. Oh, seperti itu. Iya. Biasanya untuk menikmati pakat ini dengan cara seperti apa, Bu? Apakah dicampur dengan bahan lainnya atau seperti apa, Bu? Dicampur dengan bahan lain, Bang, seperti sambal asam, anyang, itu aja, Bang. Oh, berarti nggak dimakan langsung, Bu, ya? Boleh juga. Boleh juga, Bu. Boleh. Bu, ini untuk harga pakat yang Ibu jual berapa, Bu? Dan biasanya perharinya habis berapa batang? Kalau dulunya, Bang, dia habis 800 batang per hari. Sekarang Bang jauh kali drastis, Bang, turunnya. Paling kira-kira 300, Bang, per hari. Untuk harganya, Bu, saat ini? Saat ini harganya 10.000 2. Baik, makasih banyak waktunya, Ibu. Dan itu tadi, saudara, wawancara saya dengan pedagang pakat yang ada di Jalan Sisingamangaraja. Memang sajian ataupun kuliner pakat ini menjadi yang diburu setiap bulan Ramadan. Namun pedagang pakat mengatakan pada Ramadan tahun ini penjualan pakat mereka meningkat karena juga mereka terpaksa menaikkan harga karena ada kenaikan harga pada bahan baku yang mereka jual. Begitu juga dengan pembeli, biasanya pedagang mampu menjual 800 batang per hari saat bulan Ramadan. Kini pada Ramadan tahun ini hanya sekitar 300 batang per harinya. Emir Syahpurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.